Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eri Khairina dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mandiri mata kuliah Fatwa DSN MUI yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Fakihuddin Abdul Qadir MA. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai penerapan akad jualah dalam bisnis multilevel marketing. Bisnis multilevel marketing atau yang biasa disebut dengan MLM merupakan pemasaran berjenjang atau pemasaran berantai. Namun terkadang disebut juga dengan bisnis piramid. Bisnis ini merupakan bisnis di mana seorang sales atau tenaga penjual tidak hanya mendapatkan kompensasi dari barang yang berhasil ia jual, tetapi dia juga mendapatkan kompensasi dari barang yang berhasil dijual oleh sales lain yang dia rekrut. Semakin banyak orang yang direkrut, maka akan semakin banyak penghasilan yang didapatkan. Contohnya seperti ini, misal ada si A. Si A ini merupakan sales dari sebuah perusahaan MLM. Kemudian dia merekrut si B. Nah, dari hasil dia merekrut si B, dia mendapatkan kompensasi dari perusahaan karena berhasil mengenalkan perusahaan kepada orang lain. Selain itu, apabila si B, sales yang direkrut oleh si A ini berhasil melakukan penjualan, kemudian dia mendapatkan kompensasi, maka si A ini juga mendapatkan kompensasi dari hasil penjualan si B tersebut. Itulah mengapa bisnis ini disebut dengan bisnis berantai atau bisnis berjenjang. Kemudian, sales yang merekrut atau si A ini disebut dengan upline, sedangkan sales yang direkrut atau si B disebut dengan downline. Bisnis multilevel marketing di Indonesia sudah sangat berkembang pesat karena penghasilan yang sangat menjanjikan yang dapat dihasilkan dari bisnis MLM ini membuat banyak orang tertarik untuk menjadi member dari bisnis multilevel marketing. Namun di samping itu, ada kekurangan yang dimiliki oleh bisnis MLM ini, yaitu citra buruk yang diciptakan oleh pelaku MLM yang mengatasnamakan MLM untuk kegiatan penipuan. Seiring berkembangnya zaman dan perkembangan teknologi, kini bisnis multi-level marketing semakin merambah ke dunia online. Hal tersebut semakin mempermudah perusahaan untuk mengenalkan bisnisnya ke banyak orang. Selain itu, orang-orang yang ingin bergabung dengan bisnis multi-level marketing juga akan semakin mudah untuk mengaksesnya hanya melalui media internet. Bahkan dengan adanya dunia online ini, antara sales upline dan sales downline itu belum pernah bertemu karena hanya bertemu lewat online saja. Selanjutnya, bagaimana penerapan akad jualah dalam bisnis multi-level marketing? Akad jualah atau yang terkadang disebut juga dengan jialah atau ja'alah, semuanya berasal dari kata dasar fi'il madhi ja'ala yang berarti membuat atau menjadikan. Akad jualah atau pengupahan secara bahasa adalah apa yang diberikan kepada seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Berbeda dengan akad ijaroh, di mana dalam ijaroh, pekerjaan pada umumnya diberikan kepada orang tertentu dengan kontrak yang telah disetujui antara dua belah pihak atau lebih. Selain itu, probability keberhasilan pekerjaan dalam akad ijaroh mendekati 100%, sedangkan probability keberhasilan pekerjaan dalam akad jualah tidak mencapai 100%. Ada beberapa dalil yang menjadi rujukan ulama tentang akad jualah, yaitu diantaranya adalah Quran Surat Yusuf ayat 72, di mana dalam Quran Surat Yusuf ayat 72 ini menceritakan tentang piala raja yang hilang. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam membuat sebuah kebijakan, barang siapa yang dapat menemukan dan mengembalikan piala raja yang hilang tersebut akan mendapatkan upah bahan makanan seberat beban unta. Dalam bahasa Indonesia, hal tersebut dinamakan dengan sayembara, di mana setiap orang berhak mengikuti sayembara, tetapi yang akan mendapatkan upah adalah orang yang berhasil menemukan dan mengembalikan piala raja tersebut. Selain Quran Surat Yusuf ayat 72, ayat lain yang menjadi rujukan akad jualah ada dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Pelajaran yang dapat diambil dari
kedua ayat tadi berkaitan dengan ju'alah, yaitu bahwa setiap orang mukmin wajib memenuhi akad yang telah disepakati selama tidak bersepakat dalam perbuatan dosa. Dalam konteks multi-level marketing berkaitan dengan pemahaman kedua ayat tadi, contoh kesepakatan yang dibenarkan dalam MLM adalah misalkan perusahaan berjanji akan memberikan bonus kepada member yang berhasil melakukan penjualan sebanyak yang telah ditargetkan. Maka apabila barang yang dijual barang halal dan cara menjualnya pun halal, maka perusahaan wajib memenuhi janjinya untuk memberikan bonus kepada member tersebut. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 26 tahun 2007, setidaknya ada 5 hal yang harus dipenuhi untuk melakukan bisnis multi-level marketing. Terlebih lagi, bisnis multi-level marketing tersebut mengatasnamakan syariah. Di antaranya yaitu akad ju'alah boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa dengan beberapa ketentuan, di antaranya yang pertama yaitu orang yang berakad atau disebut dengan jail harus memenuhi kecakapan hukum dan kriteria orang yang boleh berakad. Yang kedua yaitu objek ju'alah harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariat. Yang ketiga, hasil pekerjaan atau natijah harus diketahui oleh semua pihak. Kemudian yang keempat, reward atau hadiah ju'alah harus ditentukan oleh jail dan diketahui oleh para pihak. Kemudian yang kelima, tidak ada imbalan yang diberikan di muka. Salah satu contoh perusahaan yang menerapkan bisnis multi-level marketing berbasis syariah adalah Jamahir.network, di mana perusahaan ini menerapkan beberapa istilah-istilah syariah dalam sistem plan atau marketing plan-nya. Di antaranya yaitu perusahaan ini mengadakan yang namanya bonus ta'aruf, yaitu bonus yang diberikan kepada member yang berhasil memperkenalkan perusahaan ini kepada orang lain. Selain itu, ada juga yang namanya bonus hibah. Bonus hibah ini diberikan kepada member yang berprestasi dan aktif dalam setiap bulannya, tidak mengenal apakah itu member lama ataupun member baru. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya bonus bisyarah, yaitu bonus yang diberikan kepada member yang berhasil menjual sebanyak yang telah ditargetkan oleh perusahaan. Nah, kesimpulannya bahwa akad ju'alah yang diterapkan oleh Jamahir.network ini merupakan akad yang diperbolehkan oleh para ulama, terlebih lagi menggunakan bahasa-bahasa syariah, di mana bahasa syariah ini menjadi tren belakangan ini yang digunakan sebagai alat marketing. Dengan demikian, marketing plan yang diterapkan oleh Jamahir.network ini menggambarkan bisnis MLM yang mengedepankan konsep berbagi kepada membernya, sehingga member akan merasa aman dan mampu menjawab isu-isu yang menjamur di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa bisnis multi-level marketing adalah penipuan. Yang terakhir, untuk pengaturan tentang bisnis multi-level marketing berbasis syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 75 tahun 2009 tentang PLBS atau penjualan langsung berjenjang syariah, di mana di dalamnya terdapat 12 peraturan untuk bisnis multi-level marketing yang ingin memenuhi kriteria MLM syariah. Adapun regulasi yang berbentuk undang-undang atau peraturan lainnya tentang multi-level marketing berbasis syariah itu belum ada. Sekian penjelasan mengenai penerapan akad ju'alah dalam bisnis multi-level marketing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.